Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dari masa-masa jahiliyah menuju ke masa yang penuh dengan pencerahan seperti sekarang ini. Siswa-siswi MTSN Kota Madiun dan warga MTSN Kota Madiun yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah kisah inspiratif, yakni tentang ketawaduan salah seorang sahabat Rasulullah, yakni Rabi'ah bin Ka'ab. Tawadu, yakni sifat rendah hati, sifat yang harusnya dimiliki oleh setiap muslim. Nah, sifat tawadu ini tidak semua orang bisa untuk memilikinya, tapi kita dianjurkan untuk selalu berusaha untuk bisa melakukan sifat tawadu ini. Dan sifat tawadu ini perlu kita pupuk mulai sejak dini ya. Nah, sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat Rabi'ah bin Ka'ab, beliau adalah salah seorang pemuda yang sangat mencintai Rasulullah, sehingga begitu dia ketemu Rasulullah, dia langsung jatuh cinta kepada Rasulullah dan mengabdikan seluruh jiwa raganya kepada Rasulullah. Dia rela melayani kebutuhan Rasulullah mulai pagi sampai malam, bahkan sampai tengah malam, sampai Rasulullah tidur. Dia seringkali mengendap-endap di depan pintu Rasulullah. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui aktivitas Rasulullah. Sehingga kalau Rasulullah bangun tengah malam untuk melakukan sholat malam, maka Rabi'ah tahu, bahkan mendengar bacaan Al-Fatihah dan bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh Rasulullah. Nah, sementara Rasulullah adalah sosok yang gemar membalas suatu kebaikan dengan kebaikan yang lebih, sehingga sampai suatu saat Rasulullah itu bertanya kepada Rabi'ah, "Hai Rabi'ah, selama ini kau telah melayaniku. Lah, apakah tidak ada satu keinginan darimu? Kalau ada satu keinginan, katakanlah, aku akan memenuhinya." Maka sejenak Rabi'ah berpikir, minta apa ya? Lalu dia bilang, "Ya Rasulullah, beri saya waktu untuk berpikir." Baiklah kalau begitu. Akhirnya Rabi'ah memikirkan permintaan apa yang pantas yang akan diajukan kepada Rasulullah. Kalau dia minta kekayaan, selama ini dia adalah seorang yang miskin dan tidak punya apa-apa serta tidak punya siapa-siapa. Makanya dia tinggal di emper masjid bersama dengan kaum muslimin yang lain yang fakir, yang nggak punya apa-apa. Lalu dia berpikir, kalau saya minta kekayaan itu akan lenyap. Kalau saya minta urusan duniawi akan lenyap. Maka dalam hati kecilnya dia meminta, bagaimana seandainya kalau saya meminta tentang ukhrawi? Nah, makanya dia akhirnya menghadap kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya ada satu permintaan. Nanti kalau di akhirat, izinkan saya, doakan saya, mintakan saya kepada Allah supaya saya tetap bisa bersamamu di surga." Itu adalah satu permintaan dari Rabi'ah. Sejenak Rasulullah terdiam. Akhirnya bertanya, "Apakah tidak ada permintaan yang lain?" Maka Rabi'ah menjawab, "Tidak ada ya Rasulullah."
hal itu sampai diulang 3 kali. Apakah tidak ada permintaan yang lain? Maka Rabi'ah tetap menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah diam. Lalu Rasulullah bertanya lagi kepada Rabi'ah, hai Rabi'ah, apakah kamu tidak punya keinginan untuk berumah tangga? Dia jawab, ya Rasulullah, saya adalah seorang yang fakir, seorang yang miskin, saya nggak punya apa-apa. Untuk mahar saya juga tidak punya. Maka siapa gadis yang mau dengan saya? Akhirnya siapa itu? Rasulullah diam dan masih bertanya lagi. Tapi kamu punya keinginan enggak untuk menikah? Dia jawab, saya punya keinginan ya Rasulullah, sama. Saya pengen punya keluarga seperti para sahabat yang lain. Kalau begitu, datanglah kepada si fulan, katakanlah bahwa engkau adalah utusanku. Maka datanglah Rabi'ah kepada si fulan dan dia menjelaskan bahwa dia adalah utusan Rasulullah. Maka si fulan segera menyambut kedatangan dari Rabi'ah dan dia mengatakan bahwa engkau adalah utusan Rasulullah, maka tidak layak utusan Rasulullah itu kembali tanpa hajatnya terpenuhi. Maka dinikahkanlah Rabi'ah dengan anak gadisnya. Setelah itu Rasulullah menghadiahkan sebidang kebun kepada Rabi'ah. Dan kebetulan kebun itu berdampingan, bersebelahan dengan kebunnya Abu Bakar. Nah, yang namanya manusia suatu saat pasti ada benturan ya. Suatu saat ada masalah antara Rabi'ah dengan Abu Bakar, di mana ada sebatang pohon kurma yang tumbuh di perbatasan kebunnya Rabi'ah dan kebunnya Abu Bakar. Nah, Rabi'ah mengakui bahwa itu adalah kurmanya. Sementara Abu Bakar juga sama, mengakui adalah pohon kurma itu adalah miliknya. Akhirnya perselisihan itu memuncak sampai Abu Bakar tidak bisa menahan emosi. Akhirnya Abu Bakar mengatakan sesuatu yang tidak pantas kepada Rabi'ah. Akhirnya Abu Bakar menyesal setelah mengatakan hal yang tidak pantas itu kepada Rabi'ah. Lalu Abu Bakar minta kepada Rabi'ah, memohon-mohon kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah, katakanlah sesuatu yang tidak pantas itu kepada saya kembali sebagai kisos, sebagai balasan. Tapi Rabi'ah tetap tidak mau. Sampai Abu Bakar mohon-mohon pun Rabi'ah tetap bersikukuh tidak mau mengatakan kalimat yang tidak pantas itu kepada Abu Bakar. Sampai akhirnya Abu Bakar mengancam kepada Rabi'ah, kalau begitu saya adukan kepada Rasulullah. Di satu sisi keluarganya Rabi'ah berkumpul di tempatnya Rabi'ah dan mengatakan, dia atau Abu Bakar yang salah, yang telah mencacimu. Kenapa dia juga yang melaporkanmu kepada Rasulullah? Lalu akhirnya ditanyalah Rabi'ah oleh Rasulullah, ya Rabi'ah, ada apakah engkau dengan Abu Bakar? Akhirnya Rabi'ah mengatakan bahwa ada sedikit perselisihan antara dia dengan Abu Bakar yang menyebabkan Abu Bakar sampai mengeluarkan kata-kata kotor. Dan Abu Bakar minta kepada saya untuk mengatakan kembali kalimat-kalimat yang tidak pantas itu sebagai kisos, tapi saya tidak mau. Bagus, itu jawaban yang diberikan Rasulullah kepada Rabi'ah. Kalau begitu, katakanlah kepada Abu Bakar, ya Allah, ampunilah Abu Bakar. Akhirnya Rabi'ah mengatakan kalimat itu, ya Allah, ampunilah Abu Bakar. Akhirnya persidangan keduanya selesai. Nah, pelajaran yang dapat dipetik dari kisah itu adalah bahwa Abu Bakar sebagai orang yang mulia, orang dari kedudukannya,
dari segalanya, dia lebih daripada Rabi'ah. Tapi dia tetap menghormati Rabi'ah. Dia kalau melakukan satu kesalahan tetap mau mengakui dan mau minta maaf kepada siapapun, bahkan kepada Rabi'ah yang kedudukan dan segalanya kalah dari dirinya. Jadi dia tidak merasa sombong, dia tidak merasa lebih. Jadi sikap tawadhu itu perlu kita tanamkan sejak sedini mungkin agar kita menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang tidak hanya mulia di pandangan sesama, tapi juga mulia di pandangan Allah. Kiranya sekian mengenai kisah inspiratif untuk sore ini. Mudah-mudahan kisah yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.